Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita semua masih diberikan kenikmatan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan melanjutkan menjelaskan tentang ilmu tajwid. Masih di dalam bab nun mati atau nun sukun dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 4. Yang pertama adalah idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, kemudian yang keempat ikhfa. Idgham dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama idgham bil gunnah dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Video kemarin sudah menjelaskan hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu hukum bacaannya adalah idhar. Sudah dijelaskan di video sebelumnya. Sekarang selanjutnya menjelaskan tentang idgham. Nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham. Idgham. Yang pertama kita bahas idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini cara membacanya berdengung. Masih membahas nun mati atau sukun dan tanwin. Huruf idgham terkandung dalam lafaz yanmu. Huruf idgham adalah yang terkandung di dalam kalimat yanmu. Yang pertama adalah ya. Yang kedua adalah nun. Yang ketiga mim. Kemudian yang keempat wawu. Ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yanmu, ya, nun, mim, wawu, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah berdengung. Contohnya mayaqulu. Di dalam lafaz mayaqulu ini ada nun mati bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya berdengung mayaqulu.
dua ketukan, mayakulu. Jangan satu ketukan, jangan mayakulu. Salah kalau mayakulu, salah. Kemudian jangan terlalu panjang, jangan mayakulu, salah. Yang benar adalah dua ketukan, mayakulu, atau dua harokat, mayakulu. Ada nun mati bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacanya adalah idgham berdengung. Mayaqulu. Cara membacanya panjangnya adalah dua harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Mayaqulu, atau dua ketukan, mayaqulu. Jangan dibaca man yakulu, salah, atau may yaqulu, salah. Kemudian terlalu panjang, may yaqulu, salah. Yang benar adalah may yaqulu, dua ketukan, may yaqulu. Kemudian contoh yang kedua adalah wa yarzuqu yaj'alun. Wayar wabarqu yaj'alun, wabarqu yaj'alun. Sini biar nggak bingung. Wabarqi yaj'alun, wabarqi yaj'alun, yaj'alun. Di dalam lafaz wabarqi yaj'alun ada tanwin atau domaiten bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah, berdengung. Lama membacanya adalah dua harokat atau dua ketukan. Wabarqi yaj'aluna, wabarqi yaj'aluna, jangan wabarqi yaj'aluna, salah. Kemudian wabarqi yaj'aluna, salah. Dua harokat, wabarqi yaj'aluna, atau dua ketukan. Ini hukum bacaannya adalah idgham karena ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Kemudian contoh yang kedua, hittatun naghfir, hittatun naghfir, hittatun naghfir. Sama, di dalam lafaz hittatun naghfir ini ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Ada 4 ya, ya, nun, waw, mim, wawu. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 ini, maka hukum bacanya adalah idgham. Hittatun naghfir, sama, dua ketukan, dua harokat. Hittatun naghfir, hittatun naghfir, jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang, dua harokat. Kemudian contoh yang lainnya, mimali, mimali, mimali. Mimali, ada nun mati bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah
idgham berdengung sama 2 harokat. Mim mali, mim mali, mim mali. Jangan terlalu lama, jangan mim mali, salah nanti. 2 harokat, mim mali, atau dua ketukan. Kemudian masalam di dalam lafaz masalamma ini ada tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunna. Masalamma sama 2 ketukan. Masalamma. Kemudian contoh selanjutnya, pokoknya ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang keempat ini, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunna. Cara membacanya adalah 2 ketukan berdengung. Hittatun naghfir lakum, hittatun naghfir lakum. Pokoknya itu ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini, maka hukum bacaannya adalah idgham. Kemudian khisyawatu walahum, khisyawatu walahum. Di dalam lafaz khisyawatu walahum ini ada tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka bacaannya adalah idgham bi gunna, yaitu berdengung. Khisyawatu walahum, khisyawatu walahum, khisyawatu walahum. 2 ketukan sama yang tadi. Intinya cara membacanya adalah dua harokat atau 2 ketukan dengan cara berdengung. Khisyawatu walahum. Nah, di sini ada pengecualian. Jikalau ada nun mati dalam 1 kalimat, maka hukum bacaannya adalah idhar. Misalkan ada nun mati bertemu dengan ya dalam 1 kalimat, misalkan dalam kalimat dunya. Nah, walaupun di sini ada nun mati bertemu dengan ya, tetapi dalam 1 kalimat, maka hukum bacaannya adalah idhar dunya, karena satu kalimat. Kalau ini kan berbeda, dua kalimat. Misalkan contoh sinwanun, sinwanun. Sinwanun, jangan dibaca siwanun, salah, atau dunya, salah, karena ini satu kalimat. Tetap dibacanya adalah idhar. Sinwanun, 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 jangan siwanun, salah. Walaupun di sini ada nun mati bertemu dengan wawu, karena 1 kata, karena hukum bacaannya adalah idhar. Jangan dibaca idgham bi gunna karena satu kata. Kalau misalkan 2 kata kayak ini, khisyawatu, hukum bacaannya adalah idgham. Terus ada lagi contohnya kinwanun,
Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf wawu. Jangan dibaca qiwanun karena dalam satu kata, maka hukum bacaannya adalah idhar. Idhar. Maka hukum bacanya adalah idhar. Jelas qinwanun bukan qiwanun. Jangan dibaca idgham. Qiwanun salah. Dalam satu kalimat, dalam satu kata, maka hukum bacanya adalah idhar, walaupun ada nun mati bertemu dengan wawu karena satu kata, maka hukum bacaannya adalah idhar, yaitu jelas qinwanun. Saya rasa cukup ya untuk idgham bi gunnah. Selanjutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Huruf idgham bi gunnah ini ada dua, lam dan ro. Di sini masih membahas nun mati dan tanwin. Jika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah, meleburkan. Jadi lamnya ini dileburkan di dalam huruf yang lainnya, huruf yang selanjutnya gitu. Kayak contohnya misalkan mil ladunhu. Di dalam mil ladunhu ini ada nun mati bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacanya adalah idgham bila gunnah, dileburkan dari mil ladunhu. Jangan min ladunhu, tapi mil ladunhu. Dileburkan, nunnya ini dileburkan atau dihilangkan. Mil ladunhu, milnya ini tidak nampak, dileburkan. Mil ladunhu, jangan min ladunhu, karena ini ada nun mati bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacanya adalah idgham bila gunnah, dileburkan. Mil ladunhu, jangan dibaca min ladunhu, salah. Bacaannya adalah mil ladunhu. Nunnya ini dileburkan. Kemudian contoh selanjutnya mir rabbihim. Di dalam lafaz mir rabbihim ini ada nun mati bertemu dengan huruf ro, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah, dileburkan. Nunnya ini dileburkan ke dalam huruf ro. Mir rabbihim. Kemudian contoh tanwin, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Di dalam lafaz hudal lil muttaqin ini ada tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacanya adalah idgham bila gunnah, dileburkan. Tanwinnya ini dileburkan. Hudal lil muttaqin, awas jangan lama, jangan hudal lil muttaqin atau mir rabbihim, salah.
Yang benar adalah mir rabbihim hudal lil muttaqin. Min ladunhu, jangan dibaca min ladunhu, salah. Yang benar adalah min ladunhu, min ladunhu, min ladunhu. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini membahas tentang idgham. Idgham ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.